Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Adelia Putri dengan NIM C1C019041 dari kelas R13 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2019. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang penyusunan anggaran utang dan modal di mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pengertian penyusunan anggaran utang dan modal. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang kebalikan dari piutang. Utang adalah kewajiban debitur untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor selama jangka waktu tertentu. Pada bahasan pokok ini dijelaskan jenis utang dan manfaat anggaran utang dan modal. Modal yang dimaksudkan dalam pembahasan ini itu disebut dengan modal sendiri. Modal sendiri adalah selisih lebih harta atas utang. Penyusunan anggaran modal di sini berupa anggaran perubahan modal. Selanjutnya, manfaat anggaran utang dan modal. Utang jangka pendek digunakan sebagai modal kerja, yaitu untuk membiayai kegiatan rutin sehari-hari seperti membeli bahan baku serta membayar gaji dan upah. Sedangkan bertambahnya utang jangka pendek berarti bertambah pula bahan baku yang dibeli. Utang jangka panjang dan modal sendiri digunakan untuk membiayai aset tak lancar seperti memperoleh bangunan, mesin, dan alat. Utang jangka panjang dan modal sendiri diperlukan sebagai akibat dari bertambahnya kebutuhan utang jangka pendek untuk modal kerja. Bahan baku bertambah berarti kegiatan produksi meningkat dan harus diimbangi dengan menambah bangunan dan alat produksi lainnya untuk ekspansi yang pembiayaannya bersumber dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Bila keperluan investasi seperti menambah bangunan dan alat produksi dibelanjai dari utang jangka pendek, hal ini dapat mengganggu likuiditas dan mengganggu kelancaran membayar kewajiban yang harus segera dibayar. Selanjutnya, jenis-jenis utang. Jenis-jenis utang ada dua. Yang pertama, utang jangka pendek adalah utang atau utang lancar adalah utang yang berjangka waktu paling lama 1 tahun seperti utang usaha, beban terutang, wesel bayar, kredit modal kerja, dan lain-lain. Yang kedua, ada utang jangka panjang atau utang tak lancar. Adalah utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun seperti utang obligasi, utang hipotek, dan kredit investasi. Selanjutnya, ada macam-macam utang. Yang pertama, ada utang dagang. Yang kedua, utang usaha. Yang ketiga, kredit modal kerja. Yang keempat, beban terutang. Yang kelima, wesel bayar. Yang keenam, utang obligasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kredit investasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Yang pertama, ada ekspansi. Pada umumnya, ekspansi hanya membutuhkan tambahan modal kerja karena perusahaan bekerja dengan kapasitas produksi yang sudah ada. Namun apabila kegiatan perusahaan harus menambah alat produksi tahan lama atau membangun pabrik baru, maka modal kebutuhannya itu tetap. Dengan demikian, pengertian ekspansi itu yang dimaksudkan adalah sebagai perluasan modal, baik perluasan modal kerja maupun modal kerja dan modal tetap yang digunakan secara tetap dan terus-menerus di dalam perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, ada struktur modal. Struktur modal ada hubungannya dengan struktur keuangan. Yang dikenal adanya pedoman atau aturan aturan keuangan yang konservatif, baik vertikal maupun horizontal. Aturan struktur finansial yang konservatif Aturan struktur finansial konservatif yang vertikal memberikan batas imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing dengan modal sendiri. Sedangkan aturan struktur finansial konservatif yang horizontal memberikan batasan imbangan antara besarnya modal sendiri di satu pihak dengan besarnya aset tetap plus persediaan di lain pihak. Selanjutnya, ilustrasi penyusunan anggaran piutang. Penyusunan anggaran utang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Ada 3 langkah. Langkah pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian Rutin untuk mengumpulkan data belian dan syaratnya. Yang kedua, langkah kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Langkah ketiga, menyusun anggaran utang usaha.
Selanjutnya, untuk menyusun anggaran jangka panjang untuk keperluan investasi juga ada beberapa langkah. Langkah pertama yaitu Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Produksi untuk mengumpulkan data alat produksi yang akan dibeli. Langkah kedua, mengumpulkan data jangka waktu kredit dan bunga serta pembayarannya. Langkah ketiga, menghitung dan menentukan besarnya anggaran utang. Selanjutnya, bentuk-bentuk badan usaha dalam anggaran modal. Yang pertama, ada perusahaan perseorangan, adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang dan pemilik dapat menarik modalnya kapanpun untuk keperluan pribadi yang disebut dengan PRIV. Yang kedua, adalah badan usaha yang kedua ada firma, adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh lebih dari satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Semua pemilik perusahaan boleh menarik kekayaan perusahaan untuk keperluan pribadi. Yang ketiga, ada perseorangan komanditer, adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan. Satu orang atau lebih sekutu bekerja dengan bertanggung jawab tak terbatas sebesar modal penyertaan dalam perusahaan, dan satu orang atau lebih sebagian sekutu komanditer dengan tanggung jawab terbatas pada modalistor. Yang keempat, ada perseorangan terbatas, adalah badan usaha yang modalnya terdiri atas saham dengan tanggung jawab terbatas pada modal saham yang disetor. Oleh karena itu, tanggung jawab terbatas, maka tidak ada PRIV pada perseorangan terbatas. Yang kelima, ada koperasi, merupakan badan usaha berbentuk hukum yang didaftarkan pada Departemen Kehakiman dan diumumkan dalam lembaran negara. Struktur modal sendiri koperasi terdiri atas simpan pokok, simpan wajib, modal cadangan, modal sumbangan, dan laba yang ditahan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.